Pujangga ini yang akan dibahas yaitu yang pertama, definisi, yang kedua, bentuk karya sastra Pujangga, yang ketiga, ciri-ciri karya sastra Pujangga, yang keempat, karya-karya sastra Pujangga, yang kelima, sejarah Indonesia Pujangga, yang keenam, sejarah budaya Pujangga, dan yang terakhir, menganalisa karya sastra Pujangga. Definisi: Pujangga Lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan semenanjung Malaya. Di Sumatera bagian utara, muncul karya-karya berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Genre yang muncul pada angkatan Pujangga Lama hanya ada dua. Yang pertama puisi, yang kedua prosa. Di dalam puisi ada mantra, pantun, gurindam, karmina, syair, seloka, dan juga talibun. Di dalam prosa ada fabel, cerita asal-usul atau legenda, cerita pelipur lara, dan cerita jenaka. Puisi lama. Yang pertama ada mantra. Masyarakat dahulu sangat dekat dengan dunia mistis dan mitos, serta kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. Hal itulah yang membuat hadirnya mantra, yang dipercaya sebagai awal mula bentuk sastra lama. Mantra adalah bentuk puisi yang berupa gubahan bahasa dan diresapi oleh kepercayaan akan dunia gaib. Nuansa magisnya sangat terasa dari irama mantra. Contohnya, mantra yang dibaca sebelum berburu agar dapat menangkap buruan dengan mudah tanpa adanya bahaya. Sirih lontar pinang lontar, terletak di atas penjuru. Hantu buta jembalang buta, aku mengangkatkan jembalang rusa. Yang kedua ada pantun. Pantun merupakan puisi lama yang sangat terkenal dibandingkan yang lain. Sampai sekarang, pantun masih terus digunakan. Pasti kamu juga sangat mengenal ciri-ciri pantun, bukan? Mulai dari bentuknya yang terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata, 2 baris pertama disebut sampiran, dan 2 baris berikutnya merupakan isi, serta memiliki rima A, B, A, B. Selain itu, ada pula bentuk pantun yang lain. Pertama bernama pantun berkait atau seloka, yaitu pantun yang menyusunnya hanya 1 baris saja. Kedua terdapat pantun talibun, yaitu susunannya terdiri dari 6, 8, atau 10 baris. Ketiga, ada pantun kilat yang dikenal juga dengan sebutan karmina, pantun yang terdiri atas 2 baris, baris pertama sampiran, baris kedua isi. Yang ketiga ada gurindam. Nama lain gurindam adalah sajak pribahasa. Jenis puisi lama ini berbentuk sastra klasik, yaitu terdiri dari 2 baris yang berirama. Umumnya, baris pertama berisi sebab, hukuman atau pendirian, dan baris kedua berisi jawaban atau dugaan sebagai akibat dari isi baris pertama. Lebih jelasnya, berikut ciri-ciri dari gurindam. Yang pertama, terdiri atas 2 baris. Yang kedua, rumus rima akhirnya AA. Yang ketiga, baris pertama merupakan sebab dan baris kedua berisi akibat dari yang disebutkan pada baris pertama. Dan yang keempat, berisikan ajaran, budi pekerti, atau nasihat keagamaan. Yang keempat ada karmina. Macam-macam puisi lama selanjutnya adalah karmina. Karmina sering disebut sebagai pantun kilat karena ia adalah sebuah pantun namun isinya pendek. Biasanya karmina hanya memiliki 2 baris di tiap baitnya. Terdiri atas 8 sampai 12 suku kata di tiap baris. Baris pertama sampiran dan baris kedua adalah isi, serta bersajak AA.
Contohnya, Pak Sulam pergi ke Cina, selamat malam buat yang di sana. Yang kelima, ada syair. Syair sendiri berasal dari Arab, dengan ciri khas terdiri dari 4 baris dalam satu bait dengan sajak A, 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 A. Syair biasanya berisi tentang sebuah cerita dengan nasihat di dalamnya. Contohnya, apabila engkau kesulitan dan menerima segala cobaan, memohonlah kepada Tuhan, pasti Tuhan mengabulkan. Yang keenam, ada seloka. Seloka adalah salah satu macam-macam puisi lama yang berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung sindiran, senda gurau bahkan ejekan. Seloka merupakan bentuk puisi Melayu yang ditulis dalam 4 baris atau lebih. Contohnya, sudah bertemu kasih sayang duduk, terkurung malam siang hingga setapak, tiada renggang tulang sendi habis berguncang. Dan yang ketujuh ada talibun. Macam-macam puisi lama, yang terakhir adalah talibun. Talibun adalah pantun yang lebih panjang dari pantun pada umumnya. Memiliki baris yang lebih panjang seperti 6 baris, 8 baris, 10 baris, dan seterusnya. Contohnya, burung elang terbang tinggi, membidik mangsa di daratan Jawa. Makanan hilang di tengah rawa. Wahai kalian para muda-mudi, jangan lengah dan terperdaya dengan rayuan sesat dunia. Prosa lama. Yang pertama ada fabel. Fabel adalah cerita yang memiliki tokoh hewan dengan peran seperti manusia, dapat berpikir, berbicara, berkeluarga, dan sifat manusia lainnya. Sebenarnya, tokoh binatang yang digunakan merupakan metafora dari manusia, sehingga tidak menyinggung perasaan orang. Bentuk prosa ini merupakan cerita yang mengandung nasihat, pesan moral, bahkan sindiran. Fabel tidak hanya ada di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Masing-masing belahan dunia tersebut memiliki tokoh fabel tersendiri. Di Indonesia, tokoh fabel yang paling terkenal adalah hewan kancil. Nomor 2, cerita jenaka. Seperti namanya, cerita jenaka merupakan cerita-cerita lucu yang berguna untuk menghibur. Contoh dari genre prosa jenis ini misalnya Pak Belalang, Lebay Malang, dan sebagainya. Nomor 3, cerita pelipur lara. Cerita ini digunakan untuk melibur lara atau sakit hati seseorang. Isi ceritanya mengisahkan cerita yang indah dan fantasi serta imajinasi tinggi. Sehingga ketika orang-orang mendengarkan cerita ini, pasti akan melupakan perasaan sedihnya dan terbawa dengan suasana cerita. Cerita-cerita ini juga tidak memiliki kisah akhir yang sedih, tetapi bahagia. Ceritanya biasanya mengisahkan mengenai kehidupan istana, putri cantik, keajaiban, dan sebagainya. Contoh paling terkenal adalah Malim Deman. Dan nomor 4 ada cerita asal-usul legenda. Cerita asal-usul atau lebih dikenal dengan legenda dibagi menjadi 3, yaitu pertama cerita asal-usul dunia tumbuhan, yang contoh karyanya adalah legenda padi, yang bermula dari Dewi Sri. Gadung itu beracun karena dipanah oleh pohon jagung, yang menggunakan anak panah beracun, dan sebagainya. Jenis kedua adalah cerita asal-usul dunia binatang. Contohnya, sapi itu bergelambir karena sewaktu mandi bajunya tertukar dengan baju kerbau yang lebih besar. Kuda itu dulunya bertanduk, namun dipinjamkan kepada rusa. Oleh karena itu, sampai sekarang kuda tidak lagi bertanduk, dan sebagainya. Jenis ketiga adalah cerita asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya, legenda Gunung Tangkuban Perahu, dan sebagainya. Dan sekarang, kita akan masuk kepada ciri-ciri karya sastra pujangga lama. Ciri-ciri umum kesusastraan lama atau juga bisa disebut dengan karya sastra pujangga lama adalah sebagai berikut. Nomor 1, bersifat statis karena sejalan dengan sikap masyarakat yang tradisional dan konservatif. Nomor 2, karena masyarakat dahulu adalah masyarakat lama yang mengutamakan hidup bergotong royong, sehingga kesusastraan lama sebagai pancaran masyarakat merupakan milik bersama. Itulah sebabnya para pujangga lama tidak mau memberikan identitas nama pada setiap hasil karyanya dan mengumumkan hasil karyanya kepada masyarakat. Dan oleh sebab itulah banyak pujangga-pujangga lama yang tidak dikenal
dan juga karyanya sehingga tidak dikenal pula siapa pengarangnya. Nomor 3, tema pokok-pokok karangan yang berupa puisi maupun prosa bercorak sebagai berikut. Nomor 1, hayalan atau fantasi, layaknya dongeng-dongeng, legenda ataupun fabel. Nomor 2, memberikan edukasi dalam bentuk pendidikan yang berbentuk didaktik dan pelajaran. Nomor 3, istana sentris, yaitu cerita yang meliputi tahta-tahta kerajaan dan raja-raja beserta keluarganya. Nomor 4, agama atau kepercayaan. Nomor 5, dari segi bahasa, kesusastraan lama itu banyak menggunakan bahasa Melayu kuno, yang di dalamnya penuh dengan pepatah, kalimat menjemuk yang panjang, serta ungkapan-ungkapan yang dihiasi dengan bahasa-bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta dan juga bahasa Arab. Di sini bisa dilihat terdapat karya-karya sastra Pujangga Lama, seperti dalam Gurindam itu ada Gurindam 12, karya Raja Ali Haji, dan dalam syair ada syair Bidasari dan syair Raja Siak, dan di hikayat ada hikayat Abdullah, hikayat Aceh, hikayat Amir Hamzah, dan hikayat Zahidin. Dan yang terakhir dalam kitab agama, yang pertama ada Syaran al-Asyikin, yang kedua Asror al-Arifin, yang ketiga Nur ad-Daqaik, dan nomor 4 Bustan as-Salatin. Sekarang kita akan masuk kepada sejarah pada masa Pujangga Lama, yaitu Melayu klasik. Gambar di samping merupakan foto dari Hamzah Fansuri. Beliau adalah orang pertama di antara penulis-penulis utama Angkatan Pujangga Lama pemula puisi Indonesia. Ia berasal dari Istana Kesultanan Aceh pada abad ke-17. Beberapa penulis utama Angkatan Pujangga Lama, yang pertama ada Syamsuddin al-Sumatrani, dengan karyanya Mir'at al-Mu'minin, yaitu Cermin Orang Beriman, Jauhar al-Haqaiq, yaitu Permata Kebenaran, dan Kitab al-Haraka. Yang kedua ada Abdul Rauf Singkil dengan karyanya Mir'at al-Tulab fi Tashil dan Mawaiz al-Badi Rifat al-Akam al-Syari'ah li Malik al-Wahhab. Dan yang ketiga ada Nuruddin Araniri dengan karyanya Kitab al-Syirat al-Mutaqim tahun 1634, dan yang kedua Kitab Durat al-Faraid Bishar al-Aqaid an-Nasafiyah tahun 1635, dan yang ketiga ada Kitab Hidayat al-Habib fi al-Targhib wal Tarhib, yaitu tahun 1635. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan Semenanjung Malaya. Kata Melayu sudah disebut-sebut dalam catatan Ising yang mengunjungi Sriwijaya pada tahun 672. Kata Melayu dipakai sebagai nama tempat yang menunjukkan Jambi sekarang. Dalam buku Surumi Yoshiyuki tahun 1981 halaman 78. Ising dalam perjalanannya ke India pernah tinggal di Sriwijaya, Silifosi untuk mempelajari bahasa Sanskerta selama 6 bulan. Dari Sriwijaya ini, Ising menuju ke kerajaan Melayu dan tinggal di sana selama 6 bulan, sebelum berangkat ke Kedah dan ke India. Dalam perjalanannya pulang ke Cina pada tahun 685, dia singgah di kerajaan Melayu yang sudah ditaklukkan oleh Sriwijaya tahun 645 sampai 685 Masehi. Menurut Ising, perjalanannya dari Sriwijaya ke Melayu memerlukan waktu 15 hari. Ini tercantum dalam buku Lukman Sinar 1994 pada halaman 2. Menurut Johannes Gibertus Hans de Kasparis, kerajaan Melayu ditaklukkan Sriwijaya sebelum tahun 688, sesuai dengan prasasti di Karangberahi di tepi Sungai Merangin, yaitu cabang Sungai Batanghari di hulu Sungai Jambi. Pada masa akhir abad ke-11 sampai tahun 1400, kerajaan Melayu pulih kembali. Kerajaan Melayu bekerja sama dengan kerajaan Singasari dari Jawa yang mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan Sriwijaya. Peristiwa itu terkenal dengan ekspedisi Pamalayu, terjadi tahun 1275, serta dikirimkannya Aca Amuk Hapasaloka Swara tahun 1286 di Padang Rokok, yang membuat rakyat kerajaan Melayu gembira, terlebih lagi rajanya Sri Matribuhu Wanaraja Mailuar Madewa. Selanjutnya, tahun 1347, di belakang arca itu kemudian ditulis prasasti Raja Aditya Warman, Raja Melayu Damasraya, penerus kerajaan Melayu ini.
Kerajaan Melayu dan Sriwijaya menggunakan bahasa dan aksara Melayu kuno menurut Lukman Sinar 1994 pada halaman 3. Letak pusat Kerajaan Melayu di hulu Sungai Batanghari itu hanya dapat dijangkau dengan naik sampan dengan alasan keamanan. Tetapi kerajaan ini mengawasi sumber tambang emas dari daerah pedalaman Sumatera Barat. Meskipun kemudian Kerajaan Melayu yang berpusat di hulu Sungai Jambi itu di masa Raja Aditya Warman pada tahun 1347 dipindahkan ke wilayah Saruwaso Minangkabau. Dia tidak pernah menyebut kerajaan ini dengan Kerajaan Minangkabau, tetapi sebagai Kanaka Medinindra Suwarnabumi atau penguasa negeri emas, yang dahulunya dikuasai Kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dan Melayu mulai pudar karena serangan Majapahit tahun 1365. Selanjutnya orang-orang Jawa menguasai daerah ini. Namun, bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa pengantar di Nusantara sejak disebarkannya oleh Kerajaan Sriwijaya dan Melayu sejak abad ke-6, serta adat istiadat raja-rajanya yang dibawa Prameswara ke Melaka pada tahun 1400, memberikan kontribusi pada budaya Jawa. Setelah hancurnya Kerajaan Sriwijaya, Melayu, dan Damasyara, maka budaya Melayu berpusat di Pasai dan Melaka. Kerajaan Melayu di Melaka didirikan oleh Prameswara pada tahun 1400. Imperium ini mengembangkan budaya Melayu, termasuk agama Islam awalnya di pesisir timur Sumatera, kemudian Kalimantan, dan ke seluruh semenanjung tanah Melayu sampai petani di Thailand Selatan. Budaya Melayu klasik. Menurut Lahusni, adat pada etik Melayu tercakup dalam 4 ragam, yaitu adat yang sebenar adat yang diadatkan, adat yang teradat, dan adat istiadat. Yang pertama, adat yang sebenar adat adalah apabila menurut waktu dan keadaan, jika dikurangi akan merusak, jika dilebihi akan mubazir atau sia-sia. Yang kedua, adat yang diadatkan adalah adat itu bekerja pada suatu landasan tertentu menurut mufakat dari penduduk daerah tersebut, kemudian pelaksanaannya diserahkan oleh rakyat kepada yang dipercayai oleh mereka. Sebagai pemangku adat adalah seorang raja atau penghulu. Yang ketiga, adat yang teradat adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau cepat menjadi adat. Walau terjadi perubahan adat itu, inti adat tidak akan lenyap. Dan yang keempat, adat istiadat adalah kumpulan dari berbagai kebiasaan yang lebih banyak diartikan tertuju kepada upacara khusus seperti adat perkawinan, penobatan raja, dan pemakaman raja, jamu laut, mandi syapar, tepung tawar, mulaka nukal, mulaka ngerbah, gebik, dan lain-lainnya. Menganalisa karya sastra Pujangga Lama. Di sini kita akan menganalisa Gurindam yang berjudul Memberi Nasihat tentang Agama. Pasal pertama, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang ma'rifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Pasal kedua, barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat 2 termasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Pasal ketiga, apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, khobar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah terpelihara kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Pasal keempat, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh.
Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir, disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perampok yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataan kotor, mulutnya itu umpama ketor. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pasal kelima. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Pasal ke-6. Cahari olehmu akan sahabat, yang boleh dijadikan obat. Cahari olehmu akan guru, yang boleh tahukan setiap seteru. Cahari olehmu akan istri, yang boleh dimenyerahkan diri. Cahari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cahari olehmu akan abdi, yang akan baik sedikit budi. Pasal ke-7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihkan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar, bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sahajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalipun gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Pasal ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya, kepada dirinya ia aniaya. Orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar dan pada orang datangnya kabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebaikan diri diamkan. Keibaian orang jangan dibuka, keibaian diri hendaklah sangka. Pasal ke-9. Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segaya hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka membuat sahabat. Jika orang muda kuat berguru dengan syaitan, jadi berseteru. Pasal ke-10. Dengan bapa jangan durhaka,
supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tenangannya jadi kapil. Pasal ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendaklah jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan memalui. Hendak ramai, murahkan perangai. Pasal ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal jasa dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Hasil analisis. Gurindam 12 dalam pasal 1 mengandung makna memberikan nasihat tentang keagamaan. Kita sebagai manusia harus memiliki agama karena agama merupakan petunjuk arah. Orang yang mengenal Tuhannya akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta orang yang mengenal Tuhannya, dia akan memiliki identitas diri dan tidak akan terpedaya oleh duniawi yang hanya sesaat. Gurindam 12 pasal 2 memiliki makna menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan sembahyang, puasa, zakat, dan haji beserta akibatnya. Keempat hal tersebut termasuk rukun Islam. Jika ditinggalkan, salah satunya akan ada kekurangannya. Jika diibaratkan sebuah rumah, tidak memiliki tiang dan tidak dapat berdiri. Gurindam 12 dalam pasal 3 memiliki makna tentang budi pekerti, yaitu menahan kata-kata yang tidak perlu. Dalam pasal ini mengajarkan kita untuk menggunakan anggota tubuh yang kita miliki untuk sebaik-baiknya, menggunakan mata, telinga, lidah, tangan, perut, nafsu harus tetap dijaga supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang, serta kaki digunakan untuk berjalan ke hal-hal yang bermanfaat dan diridhoi Allah. Gurindam 12 pasal 4 memiliki makna tentang tabiat yang mulia yang muncul dari hati nurani dan akal pikiran budi. Dalam pasal ini mengajarkan kita untuk menjaga hati dari perbuatan yang dilarang oleh agama, selalu menjaga perbuatan agar tetap mulia. Gurindam 12 pasal 5 memiliki makna tentang pentingnya pendidikan dan memperluas pergaulan dengan kaum terpelajar. Orang yang mulia dan berbangsa dapat kita lihat dari perilaku dan tutur katanya. Lakukanlah hal yang bermanfaat dan janganlah jemu untuk belajar memetik pelajaran yang kita dapat. Serta sebagai orang yang berakal, siapkan bekal di dunia ini, dan orang yang memiliki sifat baik dapat dilihat dari saat dia bergaul dengan masyarakat. Gurindam 12 pasal 6 memiliki makna tentang pergaulan yang menyarankan untuk mencari sahabat yang baik. Demikian pula guru sejati yang dapat mengajarkan mana yang baik dan buruk.
berkawanlah dengan semua orang dan jadilah kawan yang setia. Gurindam 12 pasal 7 berisi tentang nasihat agar orang tua membangun akhlak dan budi pekerti anak-anaknya sejak kecil dengan sebaik mungkin. Jika tidak, nanti orang tua akan repot sendiri. Setiap kita hendak melakukan pekerjaan, haruslah ada persiapan, dan anak harus dididik dari kecil agar tidak membangkang kepada orang tua. Gurindam 12 pasal 8 memiliki makna berisi nasihat agar orang tidak percaya pada orang yang tidak jujur dan tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Nilailah orang itu dari perangainya. Jangan langsung menghukumi seseorang dengan tampilan fisik saja, dan tidak mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal, serta tetap menjaga prasangka baik. Gurindam 12 pasal 9 memiliki makna berisi nasihat tentang moral, pergaulan, pria wanita, dan tentang pendidikan. Hendaknya dalam pergaulan antara pria wanita ada pengendalian diri, dan setiap orang selalu rajin beribadah agar kuat imannya. Harus ada adab dalam pergaulan. Pria dan wanita harus tetap menjaga pandangannya agar tidak terhasut oleh setan. Gurindam 12 pasal 10 Gurindam berisi tentang nasihat keagamaan dan budi pekerti, yaitu kewajiban anak untuk menghormati orang tuanya, adab dan nasihat anak terhadap orang tuanya. Setiap anak harus hormat dan patuh terhadap orang tuanya. Dan sebagai orang tua, jagalah anaknya, karena anak merupakan titipan Tuhan. Gurindam 12 pasal 11 Himbauan kepada manusia untuk selalu bisa bermanfaat kepada sesama. Nasihat agar di tengah masyarakat selalu menjaga adab, menjaga lisan, menjauhi amarah, memenuhi janji, memiliki rasa malu, dan selalu berwajah ceria. Gurindam 12 pasal 12 memiliki makna tugas seorang pemimpin maupun rakyat terhadap bangsa dan negaranya. Segala aturan yang telah ditetapkan maka harus dipatuhi. Begitupun sebaliknya, rakyatnya harus menghargai dan menghormati pemimpinnya dengan cara bekerja keras sehingga berguna. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.